Dalam dunia militer, observation post atau pos pemantauan adalah tempat yang dirancang untuk mengawasi pergerakan musuh, memantau lingkungan sekitar, dan memberikan informasi intelijen ke pangkalan utama mengenai ancaman yang sedang mendekat. Nah, biasanya pos ini ditempatkan di lokasi yang sangat strategis, sehingga itu membuatnya menjadi sangat penting karena pos ini menjadi pengawasan untuk pangkalan utama. Tapi, bagaimana jadinya kalau pos yang dijadikan tempat pemantauan ini menyimpan sebuah misteri? Banyak terjadi hal aneh dan janggal yang mengganggu para prajurit yang bertugas di sini. Bahkan prajurit terlatih sekalipun nggak ingin berada di sini. Inilah Observation Post Rock atau yang biasanya disebut OP Rock, yang berada di Afghanistan, dan dijuluki sebagai pos pemantauan militer yang berhantu. Jadi pada tahun 2009, Amerika beserta dengan koalisinya saat itu lagi menyerang Afghanistan. Tapi lebih tepatnya di sebuah kelompok yang disebut sebagai Taliban. Dan di Afghanistan itu ada provinsi yang namanya Provinsi Helmand. Dan di Helmand inilah lokasi dari Operok ini berada. Pos itu terdiri dari gundukan tanah dan juga bebatuan setinggi kurang lebih 9-10 meter. Pos itu dilengkapi dengan dinding batu, karung pasir, kawat berduri, dan juga parit sebagai bentuk pertahanan mereka. Nah, posisi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya ini tentu sangat menguntungkan dalam hal pemantauan. Mereka bisa dengan lebih mudah memantau area sekitar, sehingga bisa lebih mudah juga mendeteksi ancaman musuh sebelum mereka mendekat. Kalau istilah dari game action tembak-tembakan kayak PUBG dan lainnya, pasti kalian ngerti kayak high ground itu lebih menguntungkan posisinya. Tapi ya minusnya pos ini tuh pasti terlihat sangat mencolok sehingga itu membuatnya rawan untuk dirudal maupun serangan udara. Kembali lagi ke penyerangan Amerika. Selama penyerangan ini, pihak Amerika berhasil merebut Operok yang sebelumnya menjadi posnya Taliban. Sehingga ada beberapa tim kecil yang dibentuk. Kurang lebih isinya itu 8 orang dan mereka semua itu diberi misi untuk menjaga pos secara bergiliran. Jadi di beberapa bulan sekali mereka bergiliran untuk menunggu pos tersebut. Nah, kejadiannya ini terjadi pada musim panas di tahun 2009. Tim marinir dari Amerika Serikat punya misi untuk gantian jaga sama tentara Inggris. Tim itu beranggotakan 8 orang yang berisi Sersan Green, Kopral Lena, dan juga 6 kopral muda lainnya yang namanya itu Zolik, Hoyt, Wilson, Peck, Parker, Smith, sama Dix. Tapi sesampainya mereka di Operok itu, mereka merasakan aura-aura aneh karena para tentara Inggris diam aja saat itu. Mereka nggak mengeluarkan sambutan kata apapun dan kelihatannya itu para tentara Inggrisnya ini pengen cepat-cepat pulang dari situ. Tapi saat itu komandannya menyambut mereka, jadi hanya satu orang yang menyambut mereka. Dan di situ komandan Inggris ini menyerahkan tanggung jawab merawat anjing penjaga yang namanya Betty kepada Kopral Lena. Dia bilang bahwa anjing ini adalah penjaga terbaik. Tapi sebelum pihak Inggris ini pergi, komandannya itu memberikan satu peringatan kepada tim marinir Amerika Serikat. Di situ komandannya bilang untuk tidak melakukan penggalian apapun. Tapi kalaupun mereka masih mau menggali, letakkan kembali apapun yang mereka temukan saat menggali dan kembalikan ke tempat semula. Awalnya tim marinir Amerika Serikat ini nggak ngerti apa maksudnya dan menganggap kalau itu cuma bercandaan doang. Tapi nggak butuh waktu lama untuk mereka memahami apa maksud dari tentara Inggris itu. Singkat cerita, di malam pertama Kopral Lena itu mendapatkan giliran untuk jaga malam. Dan di situ langsung mendapatkan gangguan. Dia mendapatkan suara-suara nggak jelas dari radio pemantauan. Kopral Lena pun akhirnya berusaha untuk menghubungi pangkalan utama untuk memastikan apakah mereka ada mengirim pesan atau tidak. Tapi pusat komando mengakui kalau mereka tidak melakukannya. Karena telah mengira radionya ini telah rusak, akhirnya Kopral Lena itu mengambil baterai baru untuk mengganti baterai radio ini. Dan dia berharap bahwa hal ini bisa menyelesaikan masalah radionya. Beberapa hari kemudian, Kopral Lena baru menyadari kalau tentara Inggris ini bikin paritnya pendek banget atau kurang dalam. Sehingga kepala mereka itu masih bisa terekspos dan ini bahaya banget. Kepala mereka bisa ditembak. Jadi akhirnya mereka semua itu melakukan penggalian. Mereka menggali parit lebih dalam dan juga lebih lebar. Tapi saat Kopral Lena menggali, dia menemukan sebuah logam dengan tulisan yang berbahasa Rusia. Karena dulu Uni Soviet juga pernah menyerang Afghanistan.
Sehingga di situ Kopral Lena nggak terkejut kalau dia menemukan sisa-sisa perlengkapan Rusia di situ. Tapi pada saat Wilson menggali, dia menemukan sebuah lubang kecil. Setelah diperiksa, lubang kecil itu ternyata isinya adalah sebuah tembikar yang pecah dan juga sebuah tulang. Yang mana tulang ini diidentifikasi oleh Kopral Lena sebagai tulang paha manusia. Mengingat peringatan dari tentara Inggris sebelumnya, akhirnya mereka semua mengembalikan barang-barang yang tadi itu ke tempat semula. Tapi saat itu Kopral Lena merasa gelisah, karena dimanapun mereka menggali, mereka pasti menemukan tulang manusia. Kemudian pada malam yang lain, pada saat Kopral Lena sedang tertidur, dia mendengar suara teriakan yang mengerikan. Mengira salah satu anggotanya itu tertangkap oleh Taliban. Dia mengambil senjatanya dan mulai memantau situasi. Tapi pada saat yang sama, dia berpapasan dengan Wilson, yang juga mendengar suara teriakan tersebut. Tapi ya di sana mereka tidak menemukan siapapun. Sementara itu, Kopral Dix yang juga mendengar suara teriakan langsung memantau daerah sekitar pos. Siapa tahu di luar sana ada seorang yang terkena jebakan. Tapi dia tidak melihat siapapun sampai dia melihat ada sesuatu yang bergerak dengan tidak masuk akal. Kopral Lena saat itu langsung menggunakan thermal vision-nya untuk mengecek apakah ada makhluk hidup di sana atau tidak. Tapi yang anehnya, dia tidak melihat makhluk hidup apapun di sana, selain anjing penjaganya yaitu si Betty. Karena mereka mengira bahwa mereka ini mungkin kelelahan, akhirnya mereka berencana untuk memeriksanya esok hari, saat matahari terbit. Tapi anehnya ketika mereka menyisir daerah sekitar, mereka tidak menemukan jejak apapun. Mau itu jejak manusia, jejak hewan, mereka tidak menemukannya. Jadi apa sebenarnya yang bergerak di malam tadi? Pada malam berikutnya, Zolik yang sedang berjaga merasakan ada suara-suara bisikan yang berbisik di telinganya dalam bahasa Rusia. Dia awalnya mengira kalau dia itu mungkin kecapean doang, sampai dia mendengar suara langkah kaki di atap pos. Tapi ketika dicek, tidak ada siapapun di sana. Nah, itu membuat kondisi Zolik ini menjadi semakin buruk. Dia merasa kayak ketakutan banget. Sehingga karena Zolik ini tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya dan Zolik akhirnya dikirim keluar. Beberapa hari setelah Zolik dikirim keluar, Kopral Lena lagi-lagi mendapatkan giliran untuk jaga malam. Nah, di situ dia mendengar anjing penjaganya terus-terusan menggonggong. Jadi Kopral Lena ini mencoba untuk menggunakan night vision-nya. Di situ dari kejauhan, Kopral Lena melihat ada sesuatu yang mirip dengan seseorang. Lebih tepatnya mirip kayak prajurit-prajurit Taliban. Kopral Lena di situ awalnya merasa skeptis. Mungkin karena jaraknya yang jauh, dia bisa aja salah lihat kayak gitu. Akhirnya, dia menggunakan thermal vision-nya untuk mengecek suhu panas untuk memastikan apakah di sana ada makhluk hidup atau tidak. Tetapi Kopral Lena tidak dapat melacak suhu panasnya. Akhirnya, dia kembali menggunakan scope night vision-nya. Tapi tiba-tiba sosok tersebut udah tepat ada di depannya. Di situ Kopral Lena shock banget. Kaget banget, dan di situ dia menyadari karena Zolik sebelumnya sampai shock kayak gitu, mungkin benar-benar pos ini berhantu. Setelah itu di malam-malam berikutnya, setiap siapapun yang dapat giliran jaga malam pasti mendapatkan gangguan. Mereka selalu mendapatkan suara-suara bisikan yang berbahasa Rusia. Terus mereka juga mendengar suara langkah kaki. Tapi di situ mereka tidak menemukan siapapun selain mereka. Sampai pada akhirnya di hari terakhir, Dix melihat radionya itu rusak lagi. Dia kemudian mengganti baterai radio itu, tapi dalam hitungan menit baterainya udah habis lagi. Terus Kopral Lena mengganti baterai radio itu dengan baterai terakhir, tapi baterainya juga cepat habis. Hal ini tentu berbahaya kalau mereka tidak bisa menggunakan radio. Mereka tidak bisa mengirimkan sinyal bantuan ke pangkalan utama. Nah, singkat cerita, di malam harinya, di malam terakhir, yang pada saat itu yang berjaga pada malam itu adalah Wilson. Si Wilson ini sebenarnya udah mempersiapkan diri untuk gangguan-gangguan yang akan datang. Tapi yang terdengar saat itu bukan bisikan-bisikan, melainkan suara tembakan senjata. Dan suara tembakan ini didengar oleh seluruh anggota yang ada di sana. Mengira telah terjadi penyerangan. Akhirnya, mereka saat itu bersiap-siap, terus tiba-tiba mereka juga mendengar suara RPG yang ditembakkan ke arah mereka. Mereka udah panik dan udah berlindung. Tapi entah kenapa pelurunya itu kayak nggak kena-kena mereka. Nggak ada yang nyampe ke mereka. Soalnya mereka semua ini udah mengira kalau mereka diserang oleh Taliban. Cuma anehnya mereka tidak ada tanda-tanda pergerakan dari musuh. Jadi apa coba yang sebenarnya terjadi?
Soalnya yang ngalamin ini bukan satu orang kayak gitu kan, melainkan satu tim. Satu tim ngerasa dengar ada suara tembakan, tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi di malam itu. Nah, keesokan harinya tugas mereka itu selesai dan nantinya mereka akan digantikan oleh tim yang lain. Dan kejadian di hari itu sama seperti tentara Inggris sebelumnya. Tim marinir Amerika Serikat ini itu udah diem aja kayak gitu. Mereka pengen cepat-cepat pergi dari pos ini. Nah, jadi ternyata dulu itu pada saat Uni Soviet menyerang Afghanistan, mereka banyak membantai para mujahidin yang bersembunyi di Operok ini. Akhirnya, Taliban berhasil kembali merebut Operok ini, dan mereka mengeksekusi semua pasukan Uni Soviet secara ritual. Terus kemudian singkat cerita, dengan berbagai macam konflik, akhirnya itu Amerika menyerang Afghanistan. Mereka awalnya membantu Afghanistan, jadi nyerang Afghanistan. Nah, di situ Operok ini dirudal sama pihak Amerika. Sehingga pasukan Taliban yang sedang berjaga di sana saat itu habis semua dan semua mayat dikubur juga di sana. Makanya ketika Sersan Green, Kopral Lena, dan juga yang lain itu mulai menggali, mereka pasti menemukan tulang belulang. Jadi bisa kita bilang kalau pas pemantauan ini atau Operok ini adalah kuburan yang besar karena banyak mayat yang dikubur di sana. Mulai dari mayat mujahidin, tentara Uni Soviet, dan juga mayat para Taliban. Oke, jadi itulah kisah horor dari satu tempat di pangkalan pemantauan militer Operok. Gimana menurut pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.